filosofi ini Pak. Kayak yang Filosofi gunung. Betul, Pak. Gunungnya beda. Kan disampaikan ini lain daripada yang lain ada huruf Arabnya nih kalimat la ilaha illallah ini kan. Jadi Pak Moyat itu pegang Suyudono. Ini juga Komunitas. Dosa Muko. Dosomuko. Lah itu karena kemarin kepalanya hampir 10 itu menga-mengo, jadi itu yang merugikan dia. Ya, terima kasih. Lu sih Mas. Sulo. Oh, Solo ya. Karena ini apa namanya? Gunungan atau kayon, maka suluknya saya Dieng. Nah, Dieng lunga pasar Dieng. Aduh niki nggih Pak wis. Bapa lunga menyang kutha, cukupno payung munta. Ora ciut, ora ombo, kira cukup wong loro. Milya gambar Arjuna Tapa ana Gunung Indragila. Itu adalah suluk khas Kedu. Mengawali dari sulukan saya yang Dieng dan juga sedikit mengulas Pak Sus. Beliau berbicara tentang perkembangan wayang. Wayang dari ini apa? Gagrak Cirebon ini lebih dekat dengan wayang gaya Kedu. Mengapa demikian? Menurut beberapa pendapat dan beberapa kali saya melakukan survei di berbagai daerah, kalau kita melihat perkembangan bahwa awal wayang itu ada di Ekskarsinan Kedu dan pusatnya adalah di Magelang. Wah, tepuk tangan Bapak-bapak Ibu. Salah satunya ada di dalam relief Candi Borobudur yang di situ bahkan ada sastranya. Mungkin Pak Sus pernah mendengar Bima Mawayang. Itu salah satunya. Salah satu relief itu ada tulisannya Bima Mawayang. Artinya di situ ada pertunjukan wayang, lakonnya tokohnya adalah Bima. Berarti bahwa wayang itu betul-betul ada di wilayah Kabupaten Magelang sebagai pusat perkembangan pertama. Kalau kita melihat sejarah perkembangan wayang itu kemudian karena di Kabupaten Magelang atau di wilayah X Gelang waktu itu atau Mantiase waktu itu ada erupsi Merapi kurang lebih tahun 1000, tapi sebelum itu ada perpindahan dinasti yang ke Jawa Timur. Maka perkembangan wayang yang di Jawa Timur lebih dekat sekali dengan yang ada di Magelang, di Ekskarsinan Kedu. Satu di Malang, Pasuruan, Ponorogo, Trenggalek. Itu tidak jauh berbeda. Bahkan sulit membedakannya antara gaya Kedu dan gaya Jawa Timuran. Nah, mulai agak ada perubahan sedikit kalau masuk ke Situbondo, kalau masuk ke Madura itu sudah agak ada perubahan. Tapi urut pesisir utara sampai barat, sampai di mana? Jawa Barat itu mengalami perkembangan. Nah, salah satunya adalah bentuk gunungan atau kayon yang mestinya itu kecil di sana diperbesar dengan tulis-tulisan Arab karena di wilayah posisi pantai utara semenjak dari Aceh urut pantai utara Jawa mulai itu sampai di Gresik, Surabaya, Tuban, Madura bahkan sampai di Banyuwangi itu dengan perkembangan Islamnya sehingga banyak sekali ada gubahan wayang yang kalau di Keraton Cirebon dinamakan Gunungan Macan Ali. Artinya menggambarkan si tokoh pengikutnya Nabi Khalifah yaitu Sayyidina Ali yang dikatakan singa padang pasir, singa Ali. Nah, salah satunya itu sekelumit jagat tentang perkembangan wayang. Sehingga dari perkembangan ini saya masih sangat yakin dan tidak terbantahkan bahwa pada awal abad 12, 13 sampai berdirinya Majapahit
Dan di akhir penghujung Majapahit yang Sirna Ilang Kertani Bumi sampai sudah Demak berdiri itu masih ada seorang tokoh dalang yang sangat luar biasa, yang wayangnya sampai sekarang masih ada. Itu ada tindakan, Pak. Dakan Dakan, Pakis ya. wayangnya tindakan. Tapi itu bukan milik Ki Doko, Ki Hajar Doko bukan. Itu milik Ki Hajar Windusono. Nah, Hajar Windusono itu beberapa saya cari di literatur, kebetulan saya menemukan sebuah tulisan di Museum Radio Pustaka dan di Kota Gede, itu di silsilah raja-raja, itu ternyata Ki Hajar Windusono itu di akhir hayatnya diberi seorang wanita, diteriman atau pemberian raja. Itu namanya Ratu Ayu Jipang. Yang asli namanya Raden Ayu Retnokumolo. Itu Majapahit putra Brawijaya yang nomor 5, yang putra ke-16 karena anaknya ada 117 orang. Itu terkait dengan dusun desa dusun Windu Sabrang yang kemarin candi Yang baru. di Windu Sabrang itu adalah Pamuksan. Kemudian dalam aslinya ada di Kadisono di tempat saya. Peninggalannya adalah kotak yang sekarang masih hidup. Kotaknya hidup lagi menjadi sebuah pohon. Namanya Nongko Growong, itu betul-betul kotak wayang. Dan tutupnya ada menjadi pohon nongko juga di Dusun Banyurut. Masih ada tuh. Masih ada. Kalau wayang dakan yang digosipkan terbuat dari kulit manusia, ini kira-kira bagaimana menurut Pak Muhyad? Menurut saya Dakan ada wayang yang terbuat dari kulit manusia dan dalangnya ketika main itu tidak pernah hidup sehari-harinya bukan dalang. Dia petani biasa, tapi ketika pada saat waktunya pentas dia tiba-tiba bisa dalang. Soal benar atau salah, saya tuh senang mendengarkan banyak orang. Jadi saya bukan hakim yang Pak Muhyad gimana? menurut saya masalah benar dan tidaknya mungkin iya, mungkin saja tidak. Mungkin iya karena kita tidak mengetahui persis kejadian itu. Tapi mungkin tidak karena semuanya baik pemerintahan itu mulai dari zaman raja sampai sekarang yang sudahlah demokrasi ruwet ini, sampai ruwetnya bukan dari pusat sampai di daerah juga ruwet. Oh iya, sampai daerah. Iya. Tidak hanya pusat dok. Iya. Waduh. Wong kita saja ruwet kok, jangan-jangan yang lain. Oh. Kan? Itu Juga saja. di dunia dalang ruwet. Ya semuanya bukan dalang saja, hampir semuanya Duh. punya ruwet kok, Pak. Aduh. Itu saya melihat bahwa ingin sebuah legitimasi. Karena sebuah legitimasi itulah menurut saya wayang iki digawe saka kulit wong ya boleh saja. Mau kulit apapun kan boleh semuanya dipakai, water itu bisa kulit. Ya. Tetapi logisnya bagaimana menguliti manusia? Waduh. Tetapi bisa juga terjadi ala zaman itu. Mungkin bisa. Karena mungkin kalau kita dikatakan peradabannya masih kurang, tetapi di sini peradaban sudah sangat tinggi. Buktinya lahirlah candi-candi, lahir-lahir itu. Salah satu peninggalan yang sampai sekarang masih tersisa oleh Ki Hajar Windusono di samping wayang yang tindakan adalah lontar. Dengan bahasa Jawa kuno, khusus Merapi Merbabu, bukan yang lain. Bahkan ahlinya sudah sulit itu, Pak. Lontarnya sekarang yang tersimpan di Museum LPNRI Jakarta. Yang lebih benar adalah arsip nasional Di arsip, dan di ya, Jerman di dan di Belanda. Ini Dan ada di dokumen Belanda. sangat-sangat penting sampai UGM Undip aja belum paham karena terlalu tinggi ya. Kalau Kemarin- Undip UMM enggak. Ini terlalu tinggi, saya sudah BCI sama Regina ya, Regina untuk Kompas ini nanti minggu depan ke sini. Jadi Ya. Windu Sabrang itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk bisa ditulis wong-wong biasa. Salah satu peninggalan Ki Hajar Windusono yang ada di Windu Sabrang untuk mencapai tingkat akhir dia mau moksa. Itu perjalanannya saja. Tetapi dalam menulis lontar-lontar terakhir yang disadul di Bali diakui oleh Profesor Dr. Mahendra dari Bali, dari Udayana.
yang mengadakan penelitian itu apa namanya, lontar yang ada di kita di peninggalan Mbah Hajar Windisono. Nah, salah satunya tertinggal di kotak wayang Dakan. Itu sudah saya cek. Nah, kebetulan mungkin secara kebetulan saja atau ada orang mengatakan ampuhnya itu si wayang dan lontar, saya buka mobil yang saya bawa itu padahal baru, itu pulang dari sana sudah kobong kampasnya, kopling kobong kampasnya, luar biasa itu. Nah, setelah itu Mas Tri juga Maaf saya tambah sedikit karena ini saya bergetar. Ini hari ini bukan sekedar acara kesenian, tapi acara reinkarnasi peradaban. Jadi untuk saya untuk jadi seniman terlalu ringan ya, modalnya cuman gondrong sama wirawiri sama rebutan anggaran. Ini Windu Sabrang itu sesuatu yang luar biasa. Ndakan juga bahwa cerita di tengah rakyat bisa bias, bisa macam-macam soal lain. Tapi saya setuju Mbak Mahmuyat ini hari ini Mahmuyat bercerita sesuatu yang luar biasa. Yang memang tidak sembarangan. Windu Sabrang itu soal arsip, bahkan tingkatan kita hanya mengakui Ronggo Warsito. Ya, nasional semua dari Presiden Pak Harto mengagungkan nama Ronggo Warsito. Tapi orang nggak tahu bahwa Ronggo Warsito pun ambil ilmu dari para Ki Hajar atau Ki Ajar-ajar. Itu ilmuwan intelektual itu ya di sekitar Ndakan, Pakis dan sebagainya. Kalau ceritanya banyak gaib-gaibnya lain, itu soal percaya atau tidak. Tapi kenyataan itu adalah dokumen internasional. 1855 1822 ketika perang Diponegoro, Londo berdasari penjajah yang intelek ya, cerdas, sudah meneliti, sudah survei 1822. Itu setelah sekian puluh tahun baru 1855 baru diboyong. Diboyong itu kalau kita bisa bilang ngerampok. Tapi kadang-kadang sekarang saya ingat begini, ya luwih apik dirampok, terlindungi sekarang selamat. Daripada ora dirampok, dicekel ndoko karo Pak Seh, harganya mung kaya kertas koran ra bejaji wong dia dalang kelas apalah kelas pepadi Senowangi, enggak mungkin tahu kekuatan itu. Jadi saya setuju itu pusat wayang Kedu itu luar biasa. Tapi luar biasanya belum seluar biasa yang diceritakan Tanto, Pak Sus maupun Pak Muhyat. Ini luar biasa tingkatan isi lah. Misalnya Windu Sabrang punya Arjuno. Itu sama dengan Arjuno di Bali. Ini untuk saya kelenger lah. Stres saya melihat Indonesia yang kayak gini terus melihat dokumen luar biasa. Tindakan saya naik 3 kali. Yang pertama saya ketakutan. Yang kedua ketakutan lagi. Yang ketiga saya tambahin minum. Belum sampai Dakan saya kesurupan. Ya bukan kesurupan lah. Saking ketakutannya, itu ketakutan pribadi saya. Akhirnya saya seperti semaput, terus minta tolong, tak kayak uang, saya turun lagi ke Pakis. belum Ini sampai ke Dakan. Saya pribadi 3 kali takut, yang ketiga tak bantu minum. Saya nggak tahu itu ngelekarnya karena ketakutan atau karena minumannya. Tapi bagi saya, ya belum tahu ilmunya ke sana. Tapi itu Dakan dan Windu Sabrang, saya nggak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan baru tersibak. Tapi kalau Google, tahu sendirilah, setiap orang bisa kirim Google. Google itu juga bias yang paling sampah. Do kemaki kabeh, do pinter-pinteran, terus do teman-teman tapi tingkat Google. Karena Google itu siapa saja bisa nulis. Kira-kira itu sisipan saya. Pak Moya, terus Saya tambah ya. Ya. Makanya untuk Ki Hajar Windisono, mohon maaf, saya karena yang merawat kotak lesungnya itu setiap tahun kami mengadakan pertunjukan di tempat saya. Dan itu sejak kakek moyang saya dirawat betul, dan sampai sekarang itu bentuk kotaknya karena hidup lagi menjadi sebuah pohon, itu belum ini belum untuk menjadi satu, belum menutup, masih bisa dilihat. Pak Ahmad Sukadar pernah ke sana. Dan mohon maaf, itu sudah diteliti oleh Museum Purbakala, usianya sudah lebih dari 400 tahun.
Sudah lebih dari 400. Pada saat secara kebetulan ada penelitian dari untuk disertasi dari Universitas Pajajaran, Mbak Dewi itu diantar oleh Profesor Marindra, diakui bahwa kitab-kitab lontar yang ada di Bali itu sadurannya milik Ki Hajar Windusono. Yang ada di sebagian yang sekarang masih tersisa di Dakar. Dan saya mencari itu karena terinspirasi oleh teman saya yang dari Bali. Siapa? Ki Hajar Windusono. Ki Hajar Windusono itu seorang tokoh yang sangat luar biasa. Secara kebetulan beliau seorang sufi, seorang intelek. Dan di akhir Majapahit, beliau itu diberi perempuan yang akhirnya beristri. Mempunyai anak yang turun-temurun kemungkinan sampai ke saya. Kemungkinan. Saya tidak bisa mengatakan saya turun ke Hajar. Kaitannya Ki Hajar dengan Majapahit apa? Menantu dan nujumnya. Menantunya siapa? Menantu Brawijaya. Yang akhir Pak, Brawijaya terakhir. Iya, menantu yang terakhir, tapi sebelum itu sudah nujumnya Majapahit. Karena sesuai di dalam kitab yang ditulis di lontar-lontar itu, Ki Hajar Windusono ada semenjak Joyoboyo, itu sudah ada. Berarti umurnya panjang sekali. Panjang, umurnya